sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Kompetisi Christian Public Speaking yang diselenggarakan oleh MPKW Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam, serta seluruh hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rospita Sintauli, Kepala Sekolah dari kelompok bermain Tunas Kasih, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Saya mengangkat judul Kehadiran yang Memulihkan di Tengah Dunia Digital Anak. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sebab pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi membentuk kehidupan. Dan saya percaya kita semua sedang menghadapi tantangan besar dalam membentuk kehidupan anak-anak kita. Saya ingin pendengar menyadari betapa pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam mendampingi anak menghadapi pengaruh digitalisasi. Hadirin yang saya kasihi, kita hidup di zaman yang berbeda. Gadget sebagai bagian dari digitalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi anak usia dini. Anak-anak sekarang sudah bisa membuka video sebelum mereka bisa membaca. Teknologi memang membawa manfaat, tetapi jika tidak didampingi dengan bijaksana, secara perlahan mereka dapat mengambil perhatian, terutama pada masa emas perkembangan anak-anak kita. Sebagai kepala sekolah, saya sering mendengar cerita tentang masa kecil dari orang tua murid yang begitu menyenangkan, penuh dengan permainan tradisional, dan bagaimana mereka belajar empati saat bermain bersama teman. Namun, hari ini situasinya mulai berubah. Saya melihat bagaimana anak-anak itu dengan perhatian yang mudah sekali teralihkan. Sulit fokus saat belajar, bahkan mudah marah ketika gadget mereka diambil. Disinilah saya belajar bahwa tantangan pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi soal kedekatan emosional dan pembentukan karakter. Bagi sebagian besar orang tua, gadget adalah penolong tercepat. Ketika anak mulai rewel, mudah menangis, bahkan sulit diam. Tanpa kita sadari, kita sudah memberikan akses kepada anak-anak kita sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk belajar bersabar dan berkomunikasi dengan baik. Kita semua mengetahui bahwa anak usia dini sedang berada pada fase pondasi. Mereka membutuhkan tatapan mata, pelukan yang hangat, dan kehadiran nyata dari orang dewasa di sekitarnya. Disinilah kepemimpinan pendidikan Kristen harus hadir secara komunikatif dan inspiratif. Sekolah dan orang tua tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid untuk menjaga setiap proses pertumbuhan anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Lantas, seperti apa masa depan yang kita harapkan? Saya membayangkan anak-anak yang bukan hanya pandai dalam teknologi, tetapi anak-anak yang mampu menghargai diri sendiri, sesama, dan hidup dekat dengan Tuhan. Namun, hal itu tidak begitu saja bisa terjadi. Semua bisa dilakukan dari hal sederhana yang kita lakukan dan kita tanamkan hari ini. Mari membangun komunikasi yang hangat karena anak hanya perlu didengar. Mari menciptakan waktu sejenak tanpa gadget agar kebersamaan menjadi kenangan yang indah.
Mari menjadi teladan. Sebab anak belajar dari apa yang mereka lihat. Dan yang terutama, mari membawa setiap proses pendidikan dalam doa dan tuntunan Tuhan. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh hadir dalam setiap proses pertumbuhan anak-anak kita, dan yang bukan hanya bisa menyediakan fasilitas saja. Ketika keluarga, kemudian sekolah, dan gereja bisa berjalan bersama, saya percaya itu adalah tripusat pendidikan Kristen sebagai benteng rohani yang tidak dapat dipatahkan oleh tantangan zaman. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.